Hah? Kalau kita lihat kayak gini, tanda tangan ini mencurigakan. Bukan tanda tangan asli dari para pemohon. Ya, Tulisannya, itu tanda tangan asli yang mulia. Namun Masa? kami memakai tanda tangan digital. hah? Kami Ini tanda tangannya kok memakai begini, apa nggak ditandatangani satu orang ini? Benar. Kalau Anda dicek ini tanda tangan palsu, anu loh ya, bisa dipersoalkan loh. Gugat Undang-Undang IKN, ketahuan palsukan tanda tangan, akhirnya terkencing-kencing. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Coba pikirkan apa yang akan kalian bilang tentang mahasiswa? Kalau zaman now mendengar kata mahasiswa pasti akan teringat dengan demo. Nama mahasiswa sekarang agak rusak karena ulah segelintir dari mereka yang suka demo tak jelas, kadang disertai dengan kerusuhan anarkis. Tidak dapat dipungkiri kalau sebagian mahasiswa suka mencicipi enaknya politik. Makanya mereka kerap mempolitisasi sesuatu hingga lanjut ke demo. Bahkan publik meyakini mereka adalah pion dari elit politik untuk menekan pemerintah. Kalau demo membuat nama mahasiswa jadi agak jelek, maka kelakuan licik sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung membuat kita semua geleng-geleng kepala. Mereka benar-benar bernyali gede sekaligus dungu minta ampun. Mereka adalah M. Yahikul Haka Gunadi, Huriah Aina Mardiah, Ajkas Depri Aryando, Raffi Muhammad, Dia Karisna, dan Nanda Trisua Hardianto. 6 orang mahasiswa menggugat Undang-Undang IKN. Maka yang menerima gugatan itu lantas curiga dengan tanda tangan di berkas pemohon gugatan. Rupanya tanda tangan yang tertera di berkas berbeda dengan tanda tangan asli sesuai nama pemohon. Ada beberapa hal yang perlu saya minta konfirmasi. Ini saudara tanda tangannya betul atau tanda tangan palsu ini? Kalau kita lihat, tanda tangan ini mencurigakan, bukan tanda tangan asli dari para pemohon, kata Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Awalnya para pemohon mengaku tanda tangan dalam berkas yang mereka ajukan itu asli. Coba kita lihat di KTP Dia Karisna. Tanda tangannya beda antara di KTP dan di permohonan. Gimana ini Dia Karisna? Mana Dia Karisna? Terus kemudian tanda tangan Nanda Trisua juga beda. Ini jangan bermain-main loh. Raffi juga beda. Kemudian tanda tangan Ajkas ini beda sekali. Juga Huriah. Ini bisa dilaporkan ke polisi, kena pidana. Bermain-main di instansi yang resmi. Beda semua antara KTP dengan permohonan, kata Arif Hidayat. Karena panik, seorang mahasiswa bernama Huriah Aina Mardiah menjelaskan bahwa dari 6 pemohon, 2 pemohon tidak menandatangani perbaikan permohonan tersebut. Pemohon akhirnya minta maaf kepada MK. Arif Hidayat kemudian memberikan pilihan kepada pemohon, yakni dengan mencabut permohonan atau dilanjutkan ke kepolisian. Disitulah mereka ditegur keras. Jadi Anda itu mahasiswa harus tahu persis, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum. Anda itu berhadapan dengan lembaga negara. Ini Mahkamah Konstitusi, itu lembaga negara. Anda memalsukan tanda tangan, ini perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Itu sesuatu hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum, karena itu merupakan pelanggaran hukum, kata Arif Hidayat. Para pemohon akhirnya mencabut permohonan. Mereka baru level mahasiswa saja sudah berlatih jadi penipu. Apalagi mereka terjun ke bidang hukum, tapi berani melakukan pelanggaran hukum. Tampaknya mereka ini calon para penjahat hukum. Hukum saja berani dipermainkan, MK saja berani ditipu. Kira-kira kalau sudah lulus nanti atau jadi pejabat, bakal jadi apa mereka ini? Baru jadi mahasiswa bau kencur saja sudah menipu. Gimana kalau jadi bupati, wali kota atau gubernur? Bisa-bisa tanda tangan dipalsukan untuk proyek gelap atau korupsi. Anggaran disikat semua seenak nenek moyangnya. Mereka ini tampaknya merupakan tumbal politik, ditambah lagi sifat dungu yang keterlaluan. Untung saja Hakim MK bisa mencium ketidakberesan ini. Makanya wajar kalau nama mahasiswa agak jelek akhir-akhir ini. Kelakuan mereka kadang menjijikan. Kenapa harus palsukan tanda tangan? Mau gugat Undang-Undang IKN tapi terlihat sangat ngebet dan bernafsu. Apakah ada pesanan dari pihak tertentu? Bodoh sekali kalau mereka jadi pion dungu. Mungkin mereka ini juga sudah terbiasa titip absen lalu bolos. Tanda tangan ditiru temannya, dosen tidak mengecek satu persatu. Di MK, semua persyaratan berkas dan administrasi harus detail. Malah dibuat main-main.
Kalau hakimnya bisa dengan mudah ditipu, hancurlah negara ini. Seharusnya hakim MK tidak usah memaafkan mereka. Tidak usah beri mereka opsi untuk lolos. Laporkan saja ke polisi dan pidanakan. Mahasiswa kualitas mahasiswa ini layak digolkan dan ditempeleng biar sadar. Gayanya itu loh, sok pintar gugat undang-undang IKN, tapi mau menipu. Bagaimana menurut Anda? Skakmat, Anies pamer 2 penghargaan, tapi DKI banjir juga. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Jakarta banjir lagi. Ini adalah berita yang sudah jadi makanan sehari-hari bagi warga Jakarta dari tahun ke tahun. Bahkan bisa dibilang warga sudah tidak begitu peduli lagi. Sebenarnya sempat ada harapan bagi warga di saat Ahok menjadi gubernur. Penanganan banjir sangat serius, titik banjir bahkan banyak berkurang. Tapi sayang, di era Anies harapan itu tampaknya harus terkubur lagi. Janjinya aja yang hebat, tapi pelaksanaannya nol. Menang cuap-cuap doang. Baru-baru ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menyebut bahwa ada 92 RT di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat terendam banjir dikarenakan faktor cuaca sejak Jumat lalu. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Muhammad Insyaf, dalam keterangan tertulis menyebut, akibat faktor cuaca di sekitar Pulau Jawa tersebut mengakibatkan curah hujan yang menjadi lebih tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya banjir di beberapa wilayah. Analisis sementara penyebab hujan kemarin dan hari ini, yakni adanya penjalaran massa udara basah di sekitar Pulau Jawa karena adanya gelombang atmosfer seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin, katanya. Ironisnya, sebulan lalu Anies yang memang doyan pamer penghargaan memamerkan 2 penghargaan internasional yang diraih Pemprov DKI Jakarta untuk sistem pengendalian banjir. Saat itu Jakarta berhasil meraih penghargaan dari 2 lembaga internasional terkait manajemen informasi sistem pengendalian banjir di Jakarta. Alhamdulillah sudah memenangkan WSIS atau World Summit on the Information Society Prize minggu lalu di Jenewa. Kini, Flood Control System DKI Jakarta kembali mendapat pengakuan sebagai salah satu pemenang dalam IDC Smart City Asia Pacific Award.